Di tengah ketegangan yang melanda dunia shinobi, Boruto dan Momoshiki terpaksa menghadapi ancaman baru yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Setelah berhasil mengalahkan para Otsutsuki yang berusaha menangkap Momoshiki, kedamaian yang mereka harapkan ternyata hanya ilusi. Ketika Kawaki, sahabat Boruto, muncul dengan kekuatan misterius dan aura gelap, Boruto menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka. Dalam pertarungan yang menegangkan, Boruto berjuang untuk menyelamatkan Kawaki dari pengaruh jahat Shibai, Otsutsuki yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Namun, saat mereka berhasil mematahkan cengkraman Shibai, ancaman baru muncul dari kegelapan, menandakan bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kawaki? Siapa sosok misterius yang mengintai mereka? Dan bisakah Boruto dan teman-temannya bersatu untuk menghadapi kegelapan yang semakin mendekat? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh aksi, persahabatan, dan pengorbanan ini, di mana setiap keputusan bisa menentukan nasib dunia shinobi. Yosh, ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfiction tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Di tengah heningnya malam, Boruto dan Momoshiki berdiri berhadapan dengan ancaman yang mengintai. Ketegangan menyelimuti mereka, seolah-olah udara di sekitar dipenuhi listrik. Boruto merasakan detak jantungnya berdegup kencang, sementara Momoshiki, dengan ekspresi serius, menatap ke arah musuh yang tak terlihat. Tunggu dulu, suara Momoshiki menggema, sebelum kita melanjutkan, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Kita tidak boleh ketinggalan aksi seru ini. Boruto mengangguk, meski pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada hal itu. Dia tahu bahwa situasi yang mereka hadapi jauh lebih serius daripada sekadar video yang harus ditonton. Musuh yang mereka hadapi bukanlah sembarang Otsutsuki. Mereka adalah bawahan dari ayah Momoshiki, yang ternyata bergerak tanpa persetujuan pemimpin mereka. Boruto merasa ada sesuatu yang tidak beres. Boruto, dengarkan aku baik-baik, Momoshiki mulai berbicara dengan nada tegas. Mereka tidak hanya ingin menangkapku, tetapi juga akan melenyapkan kita berdua. Jika mereka sudah bergerak, itu berarti pilihan untuk bertahan hidup bukanlah hak kita lagi. Membunuh adalah tugas utama mereka. Kata-kata itu membuat Boruto terdiam. Dia menatap Momoshiki dengan mata membulat, menyadari betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Hei, bocah, lanjut Momoshiki. Jika kita tidak bisa menghadapi mereka, satu-satunya harapanmu adalah kemunculan Dewa Otsutsuki. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Aku akan bertarung sekuat tenaga di sini. Boruto merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi khawatir di wajah Momoshiki. Itu berarti lawan mereka kali ini bukanlah musuh biasa. Boruto menghela napas dalam-dalam. Baiklah, untuk saat ini, aku akan mencoba bertarung menggunakan teknikku sendiri. Momoshiki mengangguk, memberikan instruksi. Gunakan karma dan isi energimu dengan itu. Setelah itu, aktifkan Jogan. Apakah kau bisa melakukannya? Boruto memfokuskan cakranya, dan dalam sekejap, Jogan di matanya menyala terang. Para Otsutsuki yang melihatnya tampak terkejut. Salah satu dari mereka bergumam, mata itu aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Ketika seorang Otsutsuki mencoba mendekati Boruto untuk melihat lebih jelas, tiba-tiba Momoshiki meluncurkan serangan mendadak. Dengan kecepatan luar biasa, Momoshiki menggunakan jaring energi untuk mengikat tubuh Otsutsuki itu. Tanpa membuang waktu, dia menciptakan rasengan raksasa dan mengarahkannya ke dada musuhnya. Namun, serangan itu tidak berjalan sesuai rencana. Lawannya menyerap rasengan menggunakan mata khusus miliknya. Boruto, yang tidak mau kalah, melesat ke udara dan mengayunkan pedangnya untuk menebas kepala Otsutsuki tersebut. Namun, usaha mereka kembali gagal. Otsutsuki lainnya datang membantu, mengeluarkan gelombang suara supersonik yang memaksa Boruto dan Momoshiki mundur beberapa puluh meter. Saat mereka berhenti di udara, tiba-tiba sebuah portal dimensi terbuka di belakang mereka. Dari dalam portal itu, muncul Otsutsuki lain yang langsung menangkap kaki Boruto. Sial! Mereka ada di mana-mana, teriak Boruto sambil berusaha melepaskan diri.
Momoshiki segera bertindak dengan kecepatan tinggi, menebas lengan Otsutsuki tersebut. Namun, lawannya menahan serangan itu dengan tameng energi. Tanpa ragu, Momoshiki melanjutkan serangannya dengan teknik taijutsu di udara, sementara Boruto mencoba memulihkan cakranya. Saat Boruto masih sibuk mengatur cakranya, Otsutsuki lain menyerang dengan api raksasa. Api itu begitu besar sehingga Boruto tidak bisa menghindarinya. Dalam keadaan terdesak, dia terpaksa mengaktifkan karma dan menyerap api tersebut. Karena api itu adalah serangan berbasis cakra, Boruto mendapatkan tambahan energi besar darinya. Dengan energi yang baru didapat, Boruto memanfaatkan kekuatannya untuk menciptakan 4 bayangan Kage Bunshin. Salah satu Otsutsuki yang melihatnya segera berteriak marah kepada rekannya, "Ih, kau bodoh! Kau baru saja memberinya cakra gratis." Keempat bayangan Boruto langsung meluncur ke arah para Otsutsuki dan mulai menyerang mereka. Sementara itu, Boruto yang asli kembali bergabung dengan Momoshiki untuk menghadapi satu Otsutsuki lain yang tampaknya lebih kuat dari yang lain. Boruto melemparkan pedangnya ke arah Otsutsuki tersebut dan menggunakan Hiraishin untuk berpindah tempat ke posisi pedang itu dalam sekejap. Namun, sebelum pertarungan berlanjut, Boruto menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Kita harus pergi ke sana," kata Boruto. "Tapi kita harus tetap di sini." Itu adalah rencana Sasuke. "Temukan Kawaki," jawab Momoshiki. "Aku akan menggunakan kataku untuk menghubungi dia." Boruto berusaha menghubungi Konohamaru, tetapi komunikasi terputus. Di tempat lain, Sasuke tengah berbicara dengan Shibai. "Apa kau bisa menemukan Boruto?" tanya Sasuke. Shibai mencoba melihat ke berbagai planet, tetapi hasilnya nihil. "Tidak ada tanda-tanda keberadaannya," jawab Shibai. Sasuke berpikir sejenak. "Kalau begitu, aku akan mencoba masuk ke portal dimensi dan pergi ke tempat Kaguya dulu." Namun, Shibai menggeleng. "Itu sia-sia. Tempat itu sekarang dipenuhi oleh Otsutsuki lainnya. Kau hanya akan mati jika pergi ke sana." Kembali ke Boruto dan Momoshiki, mereka berhadapan dengan Otsutsuki yang memiliki kekuatan spesial. Tubuhnya bisa menjadi magnet, sementara mereka berdua seperti besi yang tertarik. Boruto berusaha melawan, tetapi terasa sulit. "Kita harus mencari cara untuk mengatasi ini," pikirnya. Momoshiki, yang tampak tenang, berkata, "Kita memiliki kekuatan ini. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Sepertinya kita tidak bisa menggerakkan tubuh mereka." Boruto menatap Momoshiki dengan penuh keyakinan. "Itu bukan masalah besar bagiku. Ini sudah lebih dari cukup untuk menghentikan mereka. Jika kekuatan ini tidak ada, serangan mereka pasti sudah menjatuhkan kita dengan mudah." Mereka kemudian turun ke bawah, mendarat dengan ringan di tanah sambil mengisi kembali energi mereka. Namun, Boruto segera menyadari bahwa cakranya belum juga kembali. Teknik api yang dia serap dari bawahan ayam Momoshiki kini telah terkuras setelah semua jutsu yang dia gunakan sebelumnya. Momoshiki menghela napas dan menatap Boruto dengan tajam. "Sebaiknya kau tetap menggunakan karma. Itu akan membantumu." Boruto mengangguk dan bergumam, "Aku tak menyangka ada jurus seperti itu yang bisa menghilangkan cakra seseorang untuk sementara waktu. Itu benar-benar mengerikan." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tiba-tiba suara Toneri bergema di kepalanya. Boruto terkejut. "Toneri? Kenapa kau muncul sekarang?" Toneri menjelaskan bahwa dia sempat menghilang bersamaan dengan lenyapnya jiwa Momoshiki akibat besarnya pengaruh karma. Namun kini, dengan Momoshiki yang keluar dari tubuhnya dan Jogan yang kembali aktif, Toneri muncul kembali melalui cakra tersebut. "Otsutsuki memang unik, Boruto," kata Toneri. "Teknik itu mudah bagi mereka untuk menguasainya, seperti teknik time stop. Aku hanya perlu menginginkan waktu berhenti, dan seketika segalanya membeku kecuali kita berdua." Boruto teringat sesuatu yang membuatnya sedikit curiga. "Momo, kau ingat tentang Amado? Aku masih mencurigainya. Bisa jadi dia sebenarnya adalah Otsutsuki yang menyamar." Momoshiki mengangguk. "Otsutsuki memang misterius, tapi menurutku Amado lebih misterius dan sulit ditebak." Adegan beralih ke desa Konoha. Di sana, Shikamaru terlihat menghisap satu batang rokok sambil merenungkan kata-kata Koji. Kepulan asap rokok mengambang di udara, menambah kesan tegang dalam pikirannya. Shikamaru kemudian menoleh ke arah Ino dan bertanya, "Menurutmu, kita benar-benar harus melakukan perintahnya?"
Ino menghela napas sejenak sebelum menjawab dengan nada serius. Iya, menurutku kita harus melakukannya. Kita tidak punya pilihan lain. Shikamaru termenung sejenak, lalu menghubungi Konohamaru. Suara Konohamaru terdengar dari ujung komunikasi. Ada apa, Shikamaru? Shikamaru bertanya dengan nada serius, ya apakah kalian telah menemukan jutsu itu? Konohamaru menjawab, jika kami sedang mencarinya, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita hadapi. Sementara itu, di dalam ruangan rahasia, Amado terpojok setelah Himawari mengajukan pertanyaan yang tak terduga. Cakra biru itu, aku merasa pernah melihatnya sebelumnya. Rasanya tidak asing bagiku, jika tanya dengan nada berat. Kupikir itu adalah sesuatu yang sangat penting. Naruto, yang berdiri di samping Himawari, menyadari bahwa Amado mulai mencurigai sesuatu. Kau bilang ada entitas di dalam tubuhmu yang membantumu menggunakan cakra itu. Apakah kau tahu siapa entitas itu? Amado menghela napas. Aku hanya bereaksi secara alami terhadap sesuatu yang baru. Namun, Orochimaru, yang juga ada di sana, tampaknya tidak percaya dengan Amado. Dengan tatapan tajam, dia berkata, ya aku bisa mencium kebohongan dari kata-katamu, Amado. Kau pasti memiliki hubungan dengan cakra Himawari ini. Kau tahu sesuatu, bukan? Sebelum Orochimaru bisa menekan Amado lebih jauh, suara jeritan menggemparkan ruangan. Nama Boruto dan yang lainnya terkejut ketika mendengar suara tersebut. Boruto menyadari bahwa lawannya kali ini bukanlah sembarang Otsutsuki. Serangan mendadak yang hampir menyerap jiwa Momoshiki membuktikan betapa berbahayanya musuh ini. Namun, Boruto tidak boleh lengah. Dengan mata Jogan yang menyala terang, dia bisa melihat setiap pergerakan lawannya dengan jelas, membaca aliran cakra yang mengalir dalam tubuhnya. Aku tak akan membiarkanmu menyentuh Momo lagi, diseru Boruto dengan suara yang menggema di dimensi kosong. Otsutsuki misterius itu melancarkan serangan bertubi-tubi dengan kecepatan yang mengagumkan, menggunakan pedang cakra yang dapat menembus ruang dan dimensi. Namun, Boruto dengan refleks kilatnya berhasil menghindari setiap tebasan dengan mudah. Di dalam pikirannya, dia mendengar suara Momoshiki, ya aku tak menyangka kau akan sekat ini. Jangan gunakan kekuatanmu secara sembarangan. Boruto mengabaikan peringatan itu. Aku akan mengakhiri ini dengan kecepatan yang melampaui batas manusia. Dengan tekad yang membara, Boruto menghilang dari pandangan musuhnya dan muncul tepat di belakangnya. Sebelum Otsutsuki itu bisa bereaksi, Boruto menghantamnya dengan Rasengan Jogan, sebuah teknik yang memanfaatkan kekuatan cakra. Saat tubuh Otsutsuki mulai red seperti kaca, tanda bahwa eksistensinya di dunia ini telah berakhir, Boruto belum selesai. Dia melompat ke udara, membentuk rasengan gigantik dengan energi Otsutsuki, lalu menghantamkan serangan pamungkas itu ke tubuh musuhnya. Hancurlah bersama ambisimu, teriak Boruto. Ledakan besar terjadi, dan ketika akhirnya mereda, hanya Boruto yang masih berdiri, terengah-engah. Tubuh Otsutsuki itu telah lenyap, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Momoshiki akhirnya terbebas dari pedang penyegel dan kembali ke sisi Boruto. Dia menatap bocah itu dengan ekspresi sulit diartikan. Kau benar-benar telah melampauku, katanya dengan nada terkesan. Setelah pertempuran yang menegangkan, Boruto dan Momoshiki kembali ke dunia nyata, tetapi suasana tenang itu tidak bertahan lama. Saat mereka melangkah keluar dari dimensi kosong, Boruto merasakan getaran aneh di udara. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Momoshiki, ada yang tidak beres, kata Boruto, menatap sekeliling dengan waspada. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Momoshiki mengangguk, ekspresinya serius. Kita harus tetap waspada. Musuh kita mungkin belum sepenuhnya pergi. Tiba-tiba, langit di atas mereka mulai bergetar, dan awan gelap berkumpul dengan cepat, menutupi sinar matahari. Dari kegelapan itu, muncul sosok yang sangat familiar bagi Boruto. Kawaki, teriaknya, melihat sahabatnya berdiri di tengah badai. Namun, ada sesuatu yang aneh. Kawaki tidak terlihat seperti biasanya. Matanya bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan, dan aura gelap mengelilinginya. Kawaki, apa yang terjadi padamu? Tanya Boruto, khawatir. Kau tidak terlihat baik. Kawaki tersenyum sinis, tetapi ada kesedihan di matanya. Aku tidak bisa membiarkan kalian menghalangiku lagi. Aku telah menemukan kekuatan baru, dan aku tidak akan membiarkannya sia-sia. Boruto merasa terkejut. Kekuatan baru? Apa maksudmu? Ini bukan dirimu, Kawaki,
Kawaki mengangkat tangannya, dan seketika, energi gelap meluap dari tubuhnya, menciptakan gelombang kejut yang membuat Boruto dan Momoshiki terpaksa mundur. Aku telah bersekutu dengan Otsutsuki yang lebih kuat. Mereka memberiku kekuatan untuk mengalahkan semua yang menghalangiku. Boruto tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kawaki, jangan lakukan ini. Kita bisa menemukan cara lain. Namun, Kawaki sudah terlanjur terjebak dalam kekuatan baru yang menguasainya. Dia meluncurkan serangan energi ke arah Boruto dan Momoshiki, memaksa mereka untuk bertahan. Aku tidak akan mundur. Ini adalah jalanku. Momoshiki, yang menyaksikan perubahan Kawaki, merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekuatan. Boruto, ada yang tidak beres. Kawaki tidak hanya terpengaruh oleh kekuatan Otsutsuki, tetapi juga oleh sesuatu yang lebih gelap. Boruto mengangguk, berusaha mencari cara untuk menyelamatkan sahabatnya. Kawaki, ingat semua yang kita lalui bersama. Kita adalah teman. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kegelapan ini. Kawaki terdiam sejenak, seolah terombang-ambing antara dua dunia. Namun, suara dalam dirinya semakin kuat, mendorongnya untuk melanjutkan. Aku tidak bisa kembali. Aku harus melindungi diriku sendiri, bahkan jika itu berarti melawan kalian. Dalam momen itu, Boruto merasakan kehadiran lain yang lebih kuat. Tiba-tiba, sosok misterius muncul di belakang Kawaki. Kawaki, kau telah melakukan dengan baik, suara itu menggema, menambah ketegangan di udara. Kau telah menjadi alat yang sempurna untuk rencana kami. Boruto menatap sosok itu dengan penuh kebencian. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dari Kawaki? Sosok itu tersenyum, dan Boruto merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Aku adalah Shibai, Otsutsuki yang telah mengawasi kalian dari jauh. Kawaki adalah kunci untuk membangkitkan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kalian bayangkan. Boruto merasa marah. Kau tidak akan mendapatkan apapun dari Kawaki. Kami akan menghentikanmu. Shibai hanya tertawa. Kau tidak mengerti, Boruto. Kekuatan ini sudah mengalir dalam darahnya. Dia tidak bisa melawan takdirnya. Kawaki, yang terjebak dalam pengaruh Shibai, mulai mengeluarkan energi yang lebih besar. Aku tidak akan membiarkan kalian menghalangiku lagi. Dia meluncurkan serangan yang lebih kuat, dan Boruto serta Momoshiki terpaksa menghindar. Dalam kekacauan itu, Boruto berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Kawaki. Dia teringat akan kekuatan Jogan yang dimilikinya. Momoshiki, kita harus bekerja sama. Kita bisa menyelamatkan Kawaki dari pengaruh Shibai. Momoshiki mengangguk, dan mereka bersiap untuk melawan. Kita harus mengalihkan perhatian Kawaki dan membangkitkan kembali ingatannya. Dia masih ada di dalam sana. Boruto mengaktifkan Jogan dan berusaha melihat ke dalam jiwa Kawaki. Dalam visinya, dia melihat kenangan indah mereka bersama, saat-saat ketika mereka berjuang berdampingan. Kawaki, ingatlah siapa dirimu. Ingat semua yang telah kita lalui. Namun, suara Shibai semakin menguat. Kau tidak bisa mengubah takdir, Boruto. Kawaki adalah milikku sekarang. Boruto merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tahu bahwa waktu semakin menipis. Kawaki, aku percaya padamu. Keluarlah dari kegelapan ini. Dalam momen yang penuh ketegangan, Kawaki terhenti sejenak. Ada keraguan di matanya, dan Boruto melihat secercah harapan. Boruto, aku. Namun, Shibai tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia meluncurkan serangan yang lebih kuat, berusaha menghancurkan ikatan antara Boruto dan Kawaki. Kau tidak akan berhasil. Kekuatan ini adalah milik Otsutsuki. Boruto dan Momoshiki bersatu, menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan serangan itu. Kami tidak akan menyerah, Kawaki. Kami akan selalu ada untukmu. Dalam pertarungan yang sengit, Boruto merasakan kekuatan Jogannya semakin kuat. Dia melihat ke dalam jiwa Kawaki dan menemukan inti dari kegelapan yang menguasainya. Kawaki, ingatlah siapa dirimu. Ingatlah semua yang kita impikan. Kawaki terhuyung, dan dalam sekejap, dia merasakan kehadiran Boruto di dalam hatinya. Boruto, aku tidak ingin kehilangan diriku. Dengan semangat yang baru, Kawaki berjuang melawan pengaruh Shibai. Aku bukan alatmu. Aku adalah diriku sendiri. Shibai terkejut melihat perubahan itu. Tidak. Ini tidak mungkin.
Boruto dan Kawaki bersatu, mengeluarkan kekuatan yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Kami adalah teman. Kami tidak akan membiarkan kegelapan menguasai kami. Dalam ledakan energi yang dahsyat, mereka berhasil mematahkan cengkeraman Shibai. Namun, saat semuanya tampak baik-baik saja, Boruto merasakan sesuatu yang lebih dalam. Momoshiki, ada yang tidak beres. Rasanya seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi kita. Momoshiki mengangguk, dan mereka berdua menyadari bahwa meskipun mereka telah mengalahkan Shibai, ancaman yang lebih besar mungkin masih mengintai. Kita harus bersiap, Boruto. Ini baru permulaan. Kawaki, yang kini kembali ke jalannya, menatap Boruto dan Momoshiki dengan rasa syukur. Terima kasih, teman-teman. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku akan berjuang bersamamu. Boruto tersenyum, merasakan kekuatan persahabatan yang mengalir di antara mereka. Kita akan menghadapi apapun yang datang. Bersama-sama. Namun, saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, langit di atas mereka kembali bergetar. Dari kegelapan, sosok lain muncul, lebih kuat dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Kalian telah mengganggu rencana kami. Suara itu menggema, menandakan bahwa pertempuran mereka belum berakhir. Boruto dan Kawaki saling menatap, menyadari bahwa mereka harus bersatu lebih dari sebelumnya. Kita tidak akan mundur, kata Boruto dengan tegas. Kami akan melindungi dunia ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan semangat yang membara, mereka bersiap menghadapi ancaman baru yang akan datang, mengetahui bahwa persahabatan dan keberanian mereka adalah senjata terkuat yang mereka miliki. Jadi kesimpulannya, dalam perjalanan yang penuh tantangan dan pengorbanan, Boruto dan Momoshiki berhasil mengatasi ancaman dari para Otsutsuki, tetapi mereka menyadari bahwa kegelapan yang mengintai tidak akan pernah benar-benar hilang. Pertarungan melawan Shibai dan pengaruh jahatnya mengajarkan mereka tentang kekuatan persahabatan dan pentingnya saling mendukung dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Kawaki, yang terjebak dalam pengaruh gelap, akhirnya diselamatkan oleh Boruto dan teman-temannya, tetapi tidak tanpa konsekuensi. Kekuatan baru yang muncul dalam diri Kawaki menandakan bahwa ancaman yang lebih besar masih menunggu di depan. Boruto, kini lebih matang dan berpengalaman, bersumpah untuk melindungi teman-temannya dan dunia shinobi dari segala bahaya yang mengancam. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, mereka bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya, menyadari bahwa setiap pertempuran adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Dalam dunia yang selalu berubah, satu hal tetap pasti, Boruto dan kawan-kawannya akan terus berjuang, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk harapan dan kedamaian yang mereka impikan. Pertarungan mereka mungkin belum berakhir, tetapi dengan tekad dan keberanian, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.